nempatin rumah yang udah kosong selama itu agak gimana gitu feel-nya. Hawa dingin dan merinding terus mengikuti. Waktu gua noleh, gua malah ngeliat sosok. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Makan vitamin C sambil lari. Cakep. Halo Sobat GPC, kenalin, gue Tari. Kali ini gue bakal ceritain kisah horor yang bikin bulu kuduk lu pada merinding. Cerita ini tentang rumah baru gue. Kita sekeluarga pindah ke rumah baru di tahun 2020 yang ternyata punya rahasia mistis yang kelam. Sebelum masuk ke cerita, gue jelasin dikit tentang keluarga gue ya. Jadi, keluarga gue tuh perintis dan bukan juga keluarga PNS. Keluarga gue punya usaha kecil-kecilan gitu, sebagai sumber untuk melanjutkan hidup. Pada saat itu, perekonomian keluarga gue lagi hancur-hancurnya. Mana saat itu bulan puasa, dan mata pencaharian keluarga gue yang berdagang tuh terancam banget. Jadi, gue dan keluarga tinggal di kontrakan kecil gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba tetangga gue yang notabene anak pemilik kontrakan ini, dia cari ribut sama bokap gue. Segala yang dilakuin keluarga gue dijadiin masalah sama dia. Dia bilang bokap gue kebut-kebutan di gang. Bokap juga dibilang berisik pagi-pagi karena sering siul-siul. Terus emak gue kebanyakan pakai listrik. Lah, padahal itu kan token kita yang bayar. Nah, nebat dah orang anjir. Kan kayak emang cari gara-gara aja nih orang. Alhasil setelah sepakat, bokap nyokap mutusin buat pindah ke rumah amah, nenek gue, yang dulunya ditempatin sama om gue. Nah, sekarang om gue nih tinggal di Batam. Udah dari 4 tahun yang lalu. Sebelum om gue pindah, emang beliau udah minta bokap buat nempatin rumah ini. Jadinya rumah ini udah kosong selama 4 tahun tuh. Awalnya gue skeptis sih. Ya, jelas nempatin rumah yang udah kosong selama itu agak gimana gitu feel-nya. Tapi gue seneng juga, karena pindah ke rumah yang cukup besar daripada kontrakan kemarin. Gue kaget bukan main. Ternyata rumah amah yang dulunya ditempatin om gue ini banyak kejanggalan. Rumahnya tuh masih menyisakan barang-barang peninggalan om gue. Kayak gudang barang seni gitulah. Di setiap sudutnya ada patung dan lukisan. Beberapa di antaranya cukup besar dan terasa hidup. Gue awalnya mikir karya ini ada nilai estetikanya, tapi tetap merinding sih kalau lebih dari 3 detik ngelihatnya. Gue mengitari rumah ini dan gue kaget sekaget-kagetnya waktu masuk ke gudang. Dulunya gudang ini gudang kerja yang gede banget. Gue ngelihat ada patung, kepalanya gede banget segede gapura. Mirip lah tuh sama kepala Eren di Attack on Titan. Setelah kaget dengan hal itu, gue dikagetin lagi nih sama patung kepala Buddha yang ada di ruang belakang rumah. FYI, bokap gue ini mualaf, jadi keluarganya mayoritas non-muslim. Tapi, om gue ini emang agak lain. Dia itu ateis dan pernah bilang kalau Tuhan itu nggak ada. Coy, dari hari pertama pindah, suasana terasa aneh. Hawa dingin dan merinding terus mengikuti. Ditambah, ada penampakan yang bikin kita semua resah. Pernah nih, gue lagi lihat halaman belakang rumah. Pagi-pagi tuh, ternyata di belakang rumah ada pohon mangga tuh besar banget. Dan gue ngeliat ada Mbak Kunti duduk di dahannya. Pernah lagi, gue lagi nyuci baju nih di area cuci. Di sudut mata, gue ngeliat sesuatu yang diem kayak lagi ngemantau gue gitu. Gue kira itu adek gue kan. Gue bilang lah, bantuin bilas sini dek. Tapi kok nggak ada sautan. Waktu gue noleh, gue malah ngeliat sosok yang pakai kebaya dan rok kain. Tapi mukanya samar-samar gitu. Ternyata itu sosok nenek-nenek. Kita sekeluarga pernah lihat bareng-bareng kejadian yang paling bikin merinding. Pernah nih, suatu hari kita sekeluarga lagi nonton TV di ruang tamu. Kan ada lorong gitu, dekat area cuci. Kita semua ngira kalau ada jemuran kena angin keseok-seok gitu kan. Ternyata yang kita lihat itu Ocong lagi mondar-mandir cuy. Pernah juga, adek gue kan masih 7 tahun tuh. Malam-malam kebangun tuh dia, jam 10. Katanya mau pipis. Pas banget kan, kamar kita tuh depannya ruang tamu. Dia katanya ngelihat jelas Ocong lagi berdiri di depan sofa. Akhirnya
Adek gue kencing di celana sambil lari masuk ke kamar. Di suatu malam, jam menunjukkan pukul 11. Gue lagi asik scroll sosmed sambil rebahan tuh. Tiba-tiba semua lampu mati dong. Semua orang rumah udah pada tidur. Dan gue doang yang sendirian masih melek. Gue mikir, palingan sekring listrik turun. Gue pengen beraniin tuh buat ngecek. Tapi rumah gelap gulita. Cahaya HP pun entah kenapa nggak bisa ngejangkau saking gelapnya. Gue pun akhirnya memutuskan buat keluar kamar tuh, naikin screen-nya di luar. Karena senter dari HP gue nggak begitu ngebantu, akhirnya gue jalan sambil pegangan dinding aja tuh. Di luar pun gelap banget, cuman ada cahaya dari bulan. Fix ini mah mati listriknya serempak, bukan rumah gue doang. Akhirnya gue mutusin buat masuk lagi ke rumah. Pas sampai di depan pintu, pintunya ketutup kenceng dan kekunci tiba-tiba. Gue panik dong. Dan gue teleponin nyokap bokap, tapi gak ada yang ngangkat. Gue nangis, bingung harus gimana. Gue gedor-gedor pintu pun gak ada yang denger orang rumah. Suhu di luar mendadak dingin, dan dada gue sesak kayak ditimpa tronton. Gue baca doa terus dalam hati, dan akhirnya pintu kebuka, dan semua lampu nyala berbarengan. Gue langsung buru-buru masuk, dan pintu ketutup sendiri lagi. Daster yang lagi gue pakai kejepit pintu dan susah buat buka pintunya lagi. Akhirnya gue tarik lah daster gue sampai robek. Tiba-tiba ada suara yang manggilin gue buat bangun. Dan itu suara nyokap. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Ternyata kejadian malam itu cuma mimpi. Tapi pas gue lihat daster, ternyata ada robekan yang sama kayak kejadian semalam. Gue bertanya-tanya tuh dalam hati. Jadi semalam itu beneran nyata atau gue mimpi ya? Makin kesini makin ngerasa suasana gak kondusif. Akhirnya keluarga gue mutusin buat panggil rombongan pengajian dari majelis gitu. Pas rumah ini selesai di ngajiin, bokap gue nanya ke Ustadz yang ngerti hal begini. Ustadz, kenapa ya rumah ini angker banget? Terus Ustadz itu bilang, rumah ini penuh energi negatif karena banyaknya patung besar yang menyimpan sesuatu. Bokap gue bertanya-tanya lah, menyimpan sesuatu gimana Ustadz? Pak Ustadz ngejelasin lagi nih. Dulunya di sini ada dedemit. Tujuannya pun gak tahu untuk apa. Yang jelas, dedemit itu marah karena semenjak pemiliknya pergi, gak ada lagi yang ngerawat atau memberikan persembahan. Bokap nyokap gue lihat-lihatan tuh dan barengan bilang, pemiliknya, maksudnya Om X gitu. Bener-bener di luar dugaan tindakan om gue ini. Ternyata karena udah gak ada lagi yang ngasih persembahan, akibatnya dedemit ini berkeliaran. Makanya, mereka sering menampakkan diri dalam berbagai wujud yang sebelumnya itu. Akhirnya, Pak Ustadz milih buat gak ngasih persembahan ke makhluk itu. Karena sama aja kayak kita mengikuti kemauan dia dan terlibat ikut perjanjian iblis itu. Yang ada malah semakin ngelunjak tuh dedemit dan bisa mengancam nyawa. Pak Ustadz juga nawarin kesepakatan, di mana mereka boleh tinggal di rumah ini asalkan gak mengganggu keluarga gue dengan cara apapun. Jika hal ini dilanggar, Ustadz bakal usir paksa mereka. Sejak saat itu, suasana rumah mulai membaik sih. Walaupun beberapa kejadian aneh kadang masih terjadi. Masih ada sih gangguan kayak suka ada yang tiba-tiba ngetok kamar gue, ada juga suara yang manggil nama gue, barang tiba-tiba gerak dan pindah posisinya. Dan kadang gue juga lihat bayangan hitam lewat gitu di ruang tamu. Tapi mereka nggak nampakin diri mereka lagi sih. Kita juga makin terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pengalaman tinggal di rumah ini mengajarkan gue satu hal. Terlepas apapun tujuan om gue piara tuh dedemit, tugas kita jangan cari gara-gara deh pokoknya sama mereka. Apalagi sampai bikin perjanjian iblis yang bisa berakibat fatal. Bersekutu dengan mereka bukanlah jalan pintas atau solusi. Bahkan, itu adalah jebakan makan tuan. Jangan biarkan keputusasaan atau keserakahan menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Tetap berpegang teguh dengan keyakinan bahwa Tuhan bakal melindungi dan memberikan jalan keluar tiap permasalahan tanpa harus bersekutu dengan iblis. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye-bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.